Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Arlinda Riani Putri dari kelas manajemen 22A dengan NPM 224111041. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rumus-rumus rasio keuangan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin, yaitu rumus rasio likuiditas, rumus rasio aktivitas, rumus rasio solvabilitas, dan rumus rasio profitabilitas. Di sini saya akan mempresentasikan tentang definisi rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah sebuah rasio yang mampu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau membayar hutang jangka pendeknya. Rasio ini dapat mengukur beberapa likuidnya suatu perusahaan. Rasio likuiditas juga bisa diartikan sebagai gambaran posisi keuangan kas dan kemampuan perusahaan untuk melunasi atau membayar kewajiban hutang sesuai pada waktu yang sudah disepakati. Untuk mendapatkan hasil rasio likuiditas, pengukuran ini tidak bisa dilakukan sekali atau dua kali, namun berkali-kali pada jangka waktu tertentu sehingga akan terlihat perkembangan likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada rumus rasio likuiditas. Rumus rasio likuiditas berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Dan yang pertama ada rumus current ratio atau rasio lancar sama dengan aset lancar per kewajiban lancar dikali 100%. Yang kedua quick ratio atau rasio cepat, yaitu sama dengan kas ditambah piutang ditambah efek per utang lancar dikali 100%. Yang ketiga cash ratio sama dengan kas ditambah efek per utang lancar milik perusahaan dikali 100%. Semakin mendekati 100%, presentasinya, itu berarti likuiditas perusahaan punya nilai yang bagus dan aman terhadap utang lancar. Contoh soal likuiditas. Dari laporan, pada perusahaan diketahui bahwa terdapat kas dan setara kas senilai 100.747.141.756 ribu rupiah. Total kewajiban jangka pendek yaitu 408, 490, 550, 6,51 ribu rupiah. Berdasarkan data di atas, berapakah rasio kas yang dimiliki? Jawabannya yaitu pertama, rasio kas sama dengan jumlah kas per jumlah utang lancar. Rasio kasnya 172.141.756 rupiah per 408, 490, 550, 650 ribu rupiah. Rasio kasnya 0,246. Nilai rasio kas pada perusahaan tersebut ada 0,246 atau 24,6%. Artinya bahwa saat ini hasil perusahaan tersebut hanya mampu menutupi 24,6% dari total utang lancar yang dimiliki. Selanjutnya ada definisi rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah besaran matrik keuangan yang menunjukkan seberapa efisien perusahaan memanfaatkan aset dalam neraca, utamanya untuk menghasilkan pendapatan dan keuntungan. Fungsi dasar rasio aktivitas adalah membantu analisis mengukur bagaimana perusahaan menangani manajemen investasi. Hal tersebut merupakan kunci kelancaran operasional dan kesehatan fiskal perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya ada rumus rasio aktivitas. Rasio aktivitas masing-masing perhitungan adalah seperti ini. Yang pertama ada perputaran piutang, sama dengan penjualan perusahaan per rata-rata piutang dikali 100%. Kedua, perputaran persediaan sama dengan penjualan perusahaan per persediaan milik perusahaan dikali 100%. Dan yang ketiga, perputaran aktiva tetap, sama dengan penjualan perusahaan per aktiva tetap punya perusahaan dikali 100%. Keempat, dan yang terakhir, perputaran total aktiva sama dengan penjualan yang dihasilkan perusahaan per total aktiva dikali 100%. Semakin mendekati 100% berarti
perputarannya semakin bagus dan membawa manfaat untuk perusahaan. Definisi rasio solvabilitas merupakan suatu rasio yang berfungsi menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dengan jaminan aktiva atau kekayaan yang dimiliki perusahaan, sehingga perusahaan tersebut likuiditas atau ditutup. Dengan demikian, nasabah produk asuransi dalam jangka panjang seperti produk asuransi jiwa ini kemudian dapat menilai perusahaan sebelum memilikinya. Rasio solvabilitas atau solvency ratio atau juga leverage ratio kemudian membandingkan beban utang perusahaan secara keseluruhan terhadap ekuiditas dan aset. Selanjutnya ada rumus rasio solvabilitas. Rumus rasio solvabilitas dibagi sesuai dengan jenis sebagai berikut. Yang pertama ada rasio utang terhadap aktiva sama dengan jumlah seluruh liabilitas perusahaan per total aset memiliki perusahaan dikali 100%. Yang kedua, rasio utang terhadap ekuitas sama dengan jumlah seluruh liabilitas per ekuitas pemegang saham dikali 100. Jika rasio solvabilitas makin tinggi, berarti perusahaan dianggap mampu untuk melunasi utang-utangnya. Ini adalah contoh soal solvabilitas. Jika semua perusahaan memiliki neraca sebagai berikut. Yang pertama ada saham 420 juta rupiah, kas 25 juta rupiah, laba yang ditahan 145 juta rupiah, barang dagang ada 200 juta rupiah, piutang dagang 75 juta, mesin 250 juta, bangunan 350 juta, obligasi 180 juta, tanah 100 juta. Maka berapakah rasio solvabilitas perusahaan tersebut berdasarkan rasio antar modal dan aktiva? Diketahui jumlah aktiva mesin ditambah kas ditambah barang dagang ditambah piutang dagang ditambah tanah ditambah bangunan sama dengan 100 miliar. Modal laba yang ditahan ditambah saham sama dengan 565 juta. Pertanyaannya, berapa rasio modal dengan aktivanya? Rasio modal dengan aktivanya dengan rumus modal sendiri per total aktiva dikali 100% sama dengan 565 juta rupiah per 100 miliar dikali 100%. Rasio modal dengan aktiva yaitu 56,5%. Definisi rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas atau profitability ratio adalah rasio atau perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba atau profit dari pendapatan atau earning terkait penjualan aset dan ekuiditas berdasarkan dasar pengukuran tertentu. Jenis-jenis rasio profitabilitas dipakai untuk memperlihatkan beberapa besar laba atau keuntungan yang diperoleh dari kinerja suatu perusahaan yang memengaruhi catatan atas laporan keuangan yang harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Rumus rasio profitabilitas. Rumus rasio keuntungan atau laba ini juga dibagi sesuai dengan jenisnya, yaitu gross profit margin sama dengan penjualan bersih perusahaan dikurang HPP per penjualan bersih dikali 100%. Operating profit margin sama dengan penjualan bersih perusahaan dikurang HPP dikurang EBIT per penjualan bersih dikali 100%. EBIT sama dengan earning before interest and taxes. Next, profit margin sama dengan laba bersih setelah pajak per penjualan bersih perusahaan dikali 100%. Return on investment atau ROI sama dengan laba bersih setelah pajak per total aset perusahaan dikali 100%. Return on asset atau ROI sama dengan laba bersih per total aktiva dikali 100%. Apabila rasio laba semakin mendekati 100%, artinya nilai keuntungan termasuk tinggi. Ini contoh dari soal profitabilitas. Yang pertama, PT ABCD merupakan perusahaan yang membuat baju koko.
Total penjualan baju seragam pendapatan 2019 adalah sebesar 400 juta, sedangkan harga pokok penjualan atau HPP adalah sebesar 150 juta. Berapa gross project margin atau margin laba kotornya? Diketahui pendapatan penjualannya 400 juta rupiah, harga pokok penjualan atau HPP sebesar 150 juta, margin laba kotornya menghitung laba kotor atau gross project laba kotor sama dengan pendapatan penjualan dikurang harga pokok penjualan. Laba kotor sama dengan 400 juta dikurang 150 juta, laba kotornya menjadi 250 juta. Menghitung margin laba kotor yaitu dengan rumus laba kotor per pendapatan penjualan. Jadi margin laba kotornya senilai 250 juta per 400 juta, jadi margin laba kotornya 62,5%. Sekian presentasi dari saya, maaf jika ada salah kata. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. See you next video, bye-bye.